keistiqomahan, kekuatan, dan keteguhan untuk menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sebuah nikmat yang tidak ada bandingannya. Sebuah nikmat yang melebihi dari dunia dan segala isinya, yaitu nikmat iman dan nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak bosan-bosannya kepada junjungan kita, panutan kita, contoh tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan, yang menegaskan bahwa Tuhan kami hanyalah Allah, dia tidak menyembah selain Allah, dia tidak berharap kepada selain Allah, dia tidak takut kepada selain Allah, hanya mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dia istiqomah di dalam keimanannya itu kepada Allah. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat rahmah yang membawa kasih sayang Allah akan selalu berdatangan kepada mereka. Allah khaufun alaihim wala alla yakhafu wala yahzanu, agar mereka tidak pernah merasakan takut, tidak akan merasakan sedih bagaimanapun keadaan dunia yang dia dapat. Wa yubasyshirahum bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberi kabar gembira, menyuruh mereka selalu bergembira bahwa ada surga yang telah dijanjikan untuk mereka. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dimasukkan kepada hamba-Nya yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah berlangsung kajian tafsir kita beberapa kali. Untuk mengingatkan kembali pembahasan kita sebelumnya, kita berbicara tentang awal surat Al-Baqarah, di mana kita sudah membaca 20 ayatnya. Yang pertama, Allah menjelaskan ada 3 kelompok, ada 3 macam manusia ketika dihadapkan kepada mereka hidayah Allah. Ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, ada 3 macam manusia menanggapinya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari ayat-ayat tersebut, yaitu orang-orang yang bertakwa dan bermuttaqin. Yang kedua, ada orang-orang yang sama sekali tidak mendengar, menutup telinganya, menutup hatinya, keras seperti batu, yaitu orang-orang kafir, tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, kami percaya, kami muslim, tapi dalam hatinya penyakit. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kekufuran. Apa yang mereka katakan berbeda dengan dalam hati. Jadi mereka mengaku beriman, tapi mendukung kemaksiatan, membenci orang-orang soleh, membenci hukum Allah, membenci aturan Allah. Mereka ingin di dunia ini bebas sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, ini 3 macam manusia dari awal turunnya Al-Quran sampai hari ini.
Tinggal kita memilih kita menjadi yang mana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita masuk ke ayat yang nomor 20. Ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan generasi-generasi sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keadaan umat manusia sekarang ini. Kita dengar berita, kita baca di koran, di media massa, media sosial, umat manusia penuh dengan perang, pertumpahan darah. Apalagi yang ditumpahkan itu darah kaum muslimin di berbagai tempat, di Palestina, di Sudan, di Yaman, di Jepang, di Uighur, di India. Tiap hari berita-berita tersebut. Kita selalu bertanya-tanya kenapa umat Islam seperti itu. Padahal umat ini kata Allah ummatan wasatan, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, umat yang terbaik, yang mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Tapi yang kita dapati sekarang sungguh tidak menggambarkan umat yang terbaik. Kita mencari alasannya tidak dari kabar berita, tidak dari komentar politik, tapi pada malam hari ini kita lihat dari firman Allah. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tidak hanya orang-orang yang beriman saja, tapi semuanya, iman, musyrik, munafik. Wahai sekalian manusia. Yang menggunakan kata manusia artinya ini masalah kemanusiaan. Yang manusia itu tidak akan selamat kecuali dia memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah yang menciptakan manusia tadi, mencukupi segala kebutuhannya di dunia, memberinya rezeki, dan menetapkan aturan agar manusia itu selamat. Ini yang memanggil umat manusia. Wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakum, wa'budu sembahlah. Wa'budu artinya sembahlah. Jadilah kalian itu hamba. Jadilah menjadi hamba Allah. Yang mana hamba Allah ini adalah jabatan, tingkatan yang sangat mulia, menjadi hamba Allah. Bahkan Rasulullah juga diberi gelar hamba Allah. Bagaimana kita lihat pada ayat berikutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu terhadap kitab yang diturunkan kepada hamba kami. Rasulullah aja hamba Allah. Jadilah kalian wahai sekalian manusia hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Umat manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyembah banyak hal selain Allah. Jangan kita kira syirik itu hanya menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah langit. Tidak. Yang namanya penyembahan tersebut kita mematuhi semua yang dia katakan. Kita takut dan harap kepadanya, itu yang menyembah.
kita hinakan diri kita di hadapannya, itu yang menyembah. Manusia pada hari ini menyembah uang, menyembah jabatan, menyembah kekuasaan, menyembah pengaruh, kepopuleran, hawa nafsunya. Banyak yang disembah oleh manusia selain Allah, dan itu secara tidak sadar kita menyekutukan Allah. Kalau kita baca cerita-cerita para sahabat yang diriwayatkan, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, syirik itu sangat halus, seperti semut hitam di kegelapan malam yang tidak tampak. Seperti kita mengatakan, kalau bukan karena, dalam hadis itu, kalau bukan karena ada itik di rumah itu, maka telah berhasil mencuri harta di rumah ini. Mengatakan kalau saja bukan karena itik, itu sudah menyebutkan Allah. Karena dia lupa bahwa ada kekuasaan Allah yang menjaga rumah tersebut. Kita terbiasa mengatakan kalau bukan karena si anu, kalau bukan karena si fulan. Itu tanpa sadar kita meletakkan dia sejajar dengan Allah. Begitu para sahabat menjaga kemurnian tauhid tersebut. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan engkau wahai Rasulullah, marah Rasulullah. Karena Rasulullah itu syirik, engkau menyetarakan aku dengan Allah. Marah Rasulullah kepada sahabat yang mengatakan itu. Begitu para sahabat generasi terbaik umat ini menjaga kemurnian tauhid. Lalu bagaimana dengan kita zaman sekarang? Pantas tidak kita terpuruk? Masalah umat Islam, masalah umat manusia itu tidak lain tidak bukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Maka dipanggil dalam ayat ini agar kita ingat kepada Allah, kembali kepada Dia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sembahlah yang berhak disembah. Siapa itu? Rabbakum. Kita sudah bahas di pertemuan, beberapa kali pertemuan, arti dari kata Rabb. Rabb itu berbeda dengan ilah. La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu Rabb? Rabb itu yang menciptakan, yang mengatur, yang menjaga, yang memberi rezeki, yang merawat, yang tidak pernah terputus lelah memperhatikan kita. Rabbakum. Itu yang seharusnya kita sembah. Yang mana Allah tidak hanya menciptakan kita, Rabb tersebut tidak hanya menciptakan kita, juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Lalu mengapa kita sembah yang selain Allah? La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa mendapatkan petunjuk dari kitab ini. Dalam awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Kitab ini hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa kepada Allah, tidak akan berpengaruh Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Maka sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah, agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari kitab ini. Ini ayat pertama yang kita sampaikan, ayat 21. Kemudian kita lanjutkan ayat 22. Kita nggak pegang mushaf ya, biasanya pegang mushaf. Ya, lupa mengingatkan tadi. Oke, kita bacakan saja. Allah melanjutkan di ayat selanjutnya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Ayat selanjutnya menjelaskan
tentang rububiyah Allah. Sifat kerabkan Allah itu bagaimana, sehingga Allah menegaskan tidak ada selain Allah yang pantas kalian sembah, kalian takuti, dan kalian harapkan, lalu kalian taati. Allah lah yang ja'ala lakumul arda firasyan. Allah yang menjadikan untuk kalian, ja'ala lakum, ja'ala menjadikan, yang menjadikan lakum untuk kalian al-arda, bumi ini, firasyan, hamparan. Allah bentangkan langit bumi ini untuk kalian tinggali, kalian tempati. Allah sediakan semua fasilitas penunjang kehidupan, yang mana kalau ada saja yang tidak stabil itu mengancam langsung kehidupan tersebut. Dan kerusakan itu seringnya dibuat oleh tangan manusia sendiri. Datang musibah banjir, datang musibah geluruh, polusi sungai, udara, dan segala macamnya ulah tangan manusia. Allah telah menjadikan bagi kalian bumi ini tempat untuk kalian tinggal. Allah buatkan sistem kehidupan, sunnatullah, bagaimana perputaran angin, bagaimana air, bagaimana api, bagaimana tumbuhan, bagaimana hewan tersedia untuk kehidupan kalian. Allah hamparkan untuk kalian. Hanya saja kita sering lupa karena terbiasa. Kita hidup begitu saja di atas bumi ini, lupa kita bahwa dunia ini, alam semesta ini ada yang menciptakannya. Karena Allah tundukkan alam ini untuk manusia, kita merasa sombong, merasa yang paling penting di atas bumi ini, sehingga lupa mengingat bahwa alam semesta ini Allah ciptakan untuk kita. Allah ingatkan lagi di sini, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Itu yang kalian semua, yang telah menyediakan bumi ini untuk kalian. Was samaa binaan, dan Allah jadikan langit sebagai atap. Allah bangunkan langit untuk kalian, menjaga kalian. Allah berikan matahari, bintang, alam semesta dengan sistem yang terukur, yang tidak pernah berubah. Allah letakkan matahari itu dari jarak yang sesuai untuk kehidupan kalian, yang mana itu jarak kita ketahui. Bagaimana kalau matahari itu lebih dekat dari sekarang, terbakar bumi ini? Bagaimana kalau matahari itu letaknya lebih jauh dari sekarang ini, jadi es bumi ini? Maka Allah mengajak kita mentadabburi langit dan bumi, penciptaan yang luar biasa. Wa anzala minas samaa'i ma'an, wa anzala, dan Allah turunkan dari minas sama, dari langit. Allah turunkan dari langit ma'an, air yang menjadi sumber kehidupan. Kalau tidak ada air, tidak mungkin ada kehidupan. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup di atas permukaan bumi. Allah turunkan air itu untuk kita. Bagaimana kalau air itu berhenti turun? Maka tidak ada kehidupan. Allah yang menurunkan. Tapi yang kita sembah selain Allah, yang kita patuhi selain Allah, kita meminta kepada awan hujan, percaya kita kepada jin-jin awan atau apa gitu. Itulah manusia. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum,
maka Allah keluarkan fa akhraja bihi dengan air tersebut minas thamarati rizqan lakum, berupa buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Allah hidupkan dengan air diturunkan Allah tadi berbagai macam tumbuhan, makanan untuk kehidupan manusia. Allah yang menjadikan semuanya untuk kalian. Tapi manusia tidak menyembah Allah, tidak ingat kepada Allah. Nah, itu yang terjadi, sehingga muncul kerusakan, pertumpahan darah di tengah kehidupan manusia. Maka Allah seru kita kembali ke sini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kembalilah kepada Allah yang telah menyediakan kehidupan itu untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan. Fala taj'alu, maka jangan pernah kalian jadikan lillahi untuk Allah andadan, tandingan-tandingan. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu sekutu yang setara dengan Allah kepatuhan kita kepadanya. Lebih patuh pula kita kepada manusia daripada kepada Allah. Kita ikuti aturan manusia tapi kita melanggar aturan Allah. Nah, itu yang terjadi. Kemudian manusia menyembah hawa nafsunya, uang, jabatan, dia setarakan itu dengan Allah. Bagaimana bentuk penyetaraannya? Mau dia mengikuti semuanya itu ketika bermaksiat kepada Allah, berarti Allah ini tidak terlalu bagi dia. Itu artinya membuat untuk Allah tersebut tandingan-tandingan dalam hidup. Inilah sebab kerusakan dan kehancuran manusia tadi. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan engkau jadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui bahwa tidak ada tandingan satupun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui tapi kita sering lupa. Maka ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah mungkin sebagai pelecut dan ingat untuk kita agar kita bisa selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina." Jika kalian merasakan ragu terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang menyimpan dendam kepada Islam, kepada orang-orang baik, mereka itu akan selalu membuat syubhat, akan berusaha sebaik mungkin bagaimana umat ini jauh dari Al-Quran, dari kitabnya. Bagaimana agama ini hanya terbatas di dinding-dinding masjid saja. Tidak boleh agama ini berperan dalam kehidupan manusia. Bagaimana manusia ini ragu kepada aturan Allah, merasa bahwa aturan Allah bukan aturan yang terbaik. Nah, itu kerja mereka dari dulu sampai sekarang. Berbagai macam syubhat, bisikan-bisikan mereka sebarkan, mengatakan Rasulullah itu gila, mengatakan bahwa Rasulullah itu tasapo oleh jin, menyatakan bahwa Rasulullah itu kena sihir, mengatakan Rasulullah itu tukang sihir, mengatakan bahwa Al-Quran ini hanya dibikin-bikin oleh Rasulullah saja. Kalau zaman sekarang mengatakan bahwa Al-Quran ini produk budaya, pernah dengar seperti itu?
Al-Quran ini produk budaya Arab, tidak cocok untuk budaya Indonesia. Dan itu diaminkan di kampus-kampus Islam di Indonesia. Dikaji dalam kajian hermeneutika bahwa Al-Quran ini produk budaya, bukan firman Allah. Sehingga kesakralan dan kesucian Al-Quran dibuang dan dijatuhkan serendah-rendahnya. Ketika membaca Al-Quran, Al-Quran ini ditempatkan seperti buku biasa, yang mana hasil dari kebudayaan Arab masa lalu. Diletakkan Al-Quran seperti objek kajian ilmiah saja, bukan sebagai firman Allah. Itu yang terjadi di tengah mahasiswa-mahasiswa, dan saya mengalami. S3 saya sekarang di Indonesia. Seperti itu. Dan itu ketika diskusi sesama mahasiswa, mereka menganggapnya biasa saja, bukan hal yang sensitif. Dan itulah yang lumrah ketika berhadapan dengan ayat Al-Quran dalam mata mereka. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami. Allah sebut Rasulullah ini hamba Allah, karena hamba, menjadi hamba Allah itulah posisi yang paling mulia di sisi Allah. Hamba Allah. Bagaimana kita selalu berusaha sebaik mungkin agar bisa menjadi hamba Allah. Yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih. Maka datangkanlah, buatlah, tulislah bi suratin min mithlih, satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Itu tantangannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang zaman AI yang bisa menulis apa saja, belum ada yang mampu menulis satu surat saja yang sama dengan satu surat dalam Al-Quran, dalam keindahan bahasanya, kedalaman maknanya, kesesuaiannya, pengaruh ketika membacanya. Betapa banyak penyair-penyair Arab yang luar biasa, tapi tidak ada satupun dari dulu sampai sekarang 1400 tahun yang bisa mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Itu sebuah mukjizat Allah untuk Nabi Muhammad SAW, yang berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya mukjizatnya disamakan dengan kemampuan kaumnya. Maksudnya disamakan itu disesuaikan yang menjadi perhatian oleh kaumnya. Kaum Nabi Musa terkenal dengan banyak tukang-tukang sihir di Mesir. Banyak tukang-tukang sihir yang bisa menipu mata manusia, merubah satu benda menjadi benda yang lain. Maka Allah berikan mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah jadi ular, tangannya bisa bercahaya, tongkatnya bisa membelah lautan. Hal-hal yang luar biasa. Nabi Isa lahir di tengah kaum yang sangat perhatian kepada dunia kedokteran, pengobatan. Maka mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan kusta dan penyakit-penyakit, menyembuhkan orang buta, yang penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dunia kedokteran ketika itu. Itulah mukjizat Nabi Isa. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang penuh dengan peradaban, ilmu pengetahuan. Maka umat Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat berupa ilmu pengetahuan, berupa bahasa, berupa berita-berita yang tidak mungkin dicapai oleh ilmu pengetahuan sampai kapanpun di akhir zaman. Maka sampai hari ini
tidak ada yang bisa mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Kalau misalnya ada satu yang berhasil membuat satu surat dalam Al-Quran seperti Al-Quran, maka sudah batal Al-Quran. Kalau tantangan dari Al-Quran ini ada yang bisa menjawabnya, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, maka batallah Al-Quran ini. Kenapa orang-orang itu, orang yang membenci Islam ini tidak melakukannya? Itu tandanya tidak ada yang bisa. Kalau mereka bisa, pasti mereka sudah melakukannya. Mereka buat sebuah syubhat di tempat lain, masalah-masalah lain yang menjauhkan umat muslim dari Al-Quran tersebut. Tapi membantah Al-Quran tidak ada yang bisa sampai sekarang. Wad'u syuhada'akum, panggillah pembantu-pembantu kalian, siapapun yang dikira bisa menolong kalian, min dunillah, selain Allah, in kuntum sholihin, jika kalian adalah orang yang benar dalam tuduhan-tuduhan kalian terhadap Al-Quran. Coba bikin satu saja surat yang sama dengan surat Al-Quran. Nggak ada sampai sekarang. Sudah zaman AI sekarang, tidak ada. Maka meletakkan Al-Quran kembali sebagai sumber kehidupan kita merupakan tugas setiap seorang setiap muslim, kembali kepada Allah. Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, tidak ada yang melakukannya sampai sekarang. Wala taf'alu, ditegaskan, dan tidak mungkin kalian melakukannya. Dengan sangat yakin Allah mengatakan tidak mungkin kalian melakukannya, ditegaskan. Kalau misalnya ada yang melakukannya sekarang, membuat surat yang kedalaman bahasanya, keindahan tutur katanya, kedalaman maknanya, ada yang bisa sekarang, maka terbantahkan Al-Quran. Tidak ada sampai sekarang. Walan taf'alu, kalian tidak akan mampu melakukannya. Fattaqun nar, kalau sudah sadar akan hal itu, maka takutlah kepada api neraka. Kenapa kalian masih bersikeras membantah Al-Quran, memusuhi Al-Quran? Atau bagi kita, kenapa kita tidak sampai sekarang menjadikan Al-Quran itu manhaj kehidupan kita? Kenapa tidak kita jadikan hukum-hukum Al-Quran itu hukum-hukum dalam kehidupan kita? Kita lebih percaya dengan pemikiran-pemikiran barat, sistem-sistem barat. Kita lebih percaya dengan undang-undang yang mereka bikin, ya, dipasarkan di tengah kaum muslimin tentang feminisme, ya, bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, diadopsi oleh para pemuda-pemudi. Bahkan dengan kabar ada perempuan yang tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Karena perempuan bisa hidup sendiri, tidak butuh kepada laki-laki. Manusia perempuan dan laki-laki itu sama. Dalam Islam perempuan dan laki-laki itu setara, tidak sama. Setara di hadapan Allah. Tapi tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena memang berbeda penciptaan laki-laki dengan perempuan. Unsur-unsur pembentuk fisiknya berbeda, cara berpikirnya berbeda, perasaannya berbeda, tabiatnya berbeda. Berbeda dalam banyak hal antara laki-laki dan perempuan, yang kedua-duanya sama-sama dibutuhkan agar kehidupan ini berjalan dengan baik. Tidak akan berjalan baik kalau manusia ini laki-laki semua, karek saudara, tegas saudara, tidak akan berjalan keluarga. Begitu juga tidak akan berjalan kehidupan ini dengan baik kalau seperti perempuan semuanya, para ibu. Tapi kedua-duanya itu dibutuhkan, ketegasan dan rasa kasih itu sama-sama dibutuhkan agar berjalan kehidupan. Manusia laki-laki dan perempuan setara, tapi
yang diambil oleh, yang disebarkan oleh orang-orang yang membenci Islam di tengah kaum muslimin, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Habis itu meningkat, bahwa laki-laki ini bisa ingin jadi perempuan terserah, perempuan ingin jadi laki-laki terserah, bahkan mengganti kelaminnya terserah, kecenderungan seksualnya terserah, diserahkan semuanya kepada manusia, dan itulah bukti manusia ini merdeka dan bebas. Itu yang dipasarkan di tengah umat manusia hingga terjadi berbagai macam kerusakan. Fattakunnar, maka takutlah kalian kepada api neraka. Maka kata Allah selanjutnya, allati waquduhan nas wal hijarah. Allati, api neraka yang waquduha, bahan bakarnya, yang menghidupkan api neraka itu, tempat api itu hinggap, an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Jadi api neraka itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan menyala di atas tubuh manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau api unggun yang kita lihat itu, api itu hidup di kayu, manusia dibakar di atasnya misalnya, atau kita bakar ayam. Tapi ini bukan seperti kita bakar ayam. Api itu menyala bukan dari bawahnya, tapi di manusianya itu. Kita bayangkan kengeriannya. Wal hijarah, dan batu. Kenapa di sini kira-kira Allah menyebutkan manusia dan batu? Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya tentang berbicara tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja, tidak akan beriman. Mereka seperti batu. Maka di ayat ini Allah sebutkan menjadi bahan bakar manusia yang seperti batu dan batu yang sebenarnya sama-sama dikumpulkan oleh Allah menjadi bahan bakar untuk menyalakan api neraka. Wa'iddat lil kafirin. Semua itu dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang menjadi muhasabah bagi kita dari 4 ayat ini, kita tanyakan kepada diri kita, benarkah kita sudah menyembah Allah? Atau dalam hidup ini kita masih takut, masih berharap kepada selain Allah? Kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita sadar bahwa segala apa di sekitar ini semuanya milik Allah? Tidak ada satupun yang menjadi milik kita. Semuanya ini adalah bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Lalu mengapa kita sering lupa kepada Allah? Kemudian Al-Quran yang kita baca ini, yang bahkan jarang kita sentuh, kita biarkan berdebu di sudut rumah. Sudahkah kita posisikan Al-Quran ini sebagai undang-undang dalam kehidupan kita? Kalau kita baca saja tidak, apalagi kita amalkan. Selanjutnya, jangan sampai syubhat-syubhat dari orang-orang yang selalu menghembuskan di tengah kaum muslimin itu sampai masuk ke dalam hati kita, ragu kita dengan agama kita, menjauh kita dari hidayah. Maka sungguh sebuah kerugian yang nyata. Takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Biasanya ada kesempatan untuk bertanya, silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau menanyakan sesuatu.
Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aku lupa ya ada. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu.